Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Ibu membuat rekaman ini untuk menjelaskan beberapa hal yang ada kaitannya dengan tugas 3, yaitu rencana penelitian yang sudah kalian buat. Jadi beberapa hal yang Ibu mau koreksi. Yang pertama, rencana penelitian tersebut itu harusnya aplikatif. Artinya, rencana tersebut nantinya akan kalian lakukan di rumah masing-masing. Jadi membuat rencana harus yang sebisa mungkin dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh melihat atau mencontoh hasil penelitian orang lain. Misalnya yang kalian peroleh di Google dan sebagainya. Atau sumber-sumber lain, boleh, tetapi tidak boleh dicontoh secara keseluruhan. Maksudnya, itu bisa kalian jadikan sebagai referensi, kemudian kalian membuat seperti itu, tapi beberapa hal harus dirubah. Misal, yang banyak saya lihat adalah mencontoh tentang penelitian seseorang, pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Ini yang paling banyak ambil. Nah, boleh ya. Tetapi mungkin kalian perlu mengganti objeknya, yaitu tanaman tomatnya. Gantilah menjadi tanaman kacang hijau, kedelai, atau cabai rawit, atau tanaman apa yang bisa mungkin nanti kalian lakukan di rumah. Ya, nah itu satu hal. Atau bisa kalian merubah perlakuannya atau variabel bebasnya menjadi pengaruh intensitas cahaya matahari, pengaruh volume air yang disiramkan terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Jadi bukan lagi intensitas cahayanya, tapi jumlah air yang disiramkan. Nah, artinya variabel bebasnya kita ganti. Tanamannya tetap tomat. Oke? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang banyak kekeliruannya juga adalah rencana penelitian ini yang akan diteliti anak-anakku sekalian adalah pertumbuhan tanaman. Nah, pertumbuhan tanaman ini nantinya akan diukur melalui pertambahan tinggi tanamannya dan pertambahan jumlah daunnya. Oke, jadi tidak usah meneliti tentang perkembangan tanamannya, karena kalau perkembangan itu akan lama. Nah, kalian kan ingat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu bisa diukur melalui tinggi dan jumlah daunnya, sementara perkembangan itu adalah tidak bisa diukur. Perkembangan itu adalah menuju kedewasaan. Misalnya sudah menghasilkan bunga, menghasilkan buah. Nah, kalau kalian juga memasukkan pertumbuhan dan perkembangan, berarti nanti penelitiannya akan berdurasi lama sampai dihasilkan buah, sampai dihasilkan bunga, baru bisa selesai. Ya. Nah, kemudian itu pertumbuhan, bukan perkecambahan. Beberapa orang di antara kalian juga melakukan atau membuat rencana penelitian tentang perkecambahan. Jadi jangan perkecambahan. Kalian mungkin waktu SMP sudah pernah melakukan itu ya. Jadi untuk tingkat SMA yang kita teliti adalah pertumbuhannya. Kemudian ini nantinya akan diukur melalui pertambahan tinggi batang dan pertambahan jumlah daun. Baik. Kemudian beberapa juga kesulitan membuat judul. Nah, judul percobaan itu anak-anakku harus menggambarkan apa yang dilakukan. Misalnya, mau meneliti tentang pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Maka judulnya bisa berupa pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Itu judul yang baik. Jadi dari judulnya kita sudah tahu bahwa
Yang mau diteliti adalah intensitas cahaya matahari. Objeknya adalah kacang hijau. Ya. Ukurannya adalah pertumbuhan tanamannya. Tanaman kacang hijau dalam hal ini. Ya. Itu tentang judul. Di judul tidak boleh menggunakan kata rancangan. Ada beberapa di antara kalian yang membuat atau menggunakan kata rancangan, percobaan, tentang, dan seterusnya. Itu jangan dimasukkan di judul. Berikutnya rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalah itu pertanyaan penelitian. Jadi hanya satu kalimat, jangan dikasih panjang. Ya, satu kalimat dan itu adalah pertanyaan. Kalau kaitannya dengan judul tadi, maka pertanyaannya adalah, adakah pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Oke, jadi nyambung antara judul sama rumusan masalah. Berikutnya, hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah kita. Nah, jadi kalau rumusan masalahnya berbunyi, adakah pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Berarti hipotesisnya berbunyi, ada pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. 1. Bisa juga, kalau menurut kita itu tidak ada pengaruhnya, maka tulis hipotesisnya, tidak ada pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Jadi pilih salah satunya. Apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Itu tergantung kalian, yang menelitikan kalian. Mudah-mudahan sudah paham ya. Nah, tentang mencontoh hasil penelitian orang lain. Ada etikanya, nak. Ya, ini adalah rencana penelitian kalian. Jadi kalian buat rencana yang bisa kalian lakukan. Boleh mencontoh hasil penelitian orang lain, tetapi buat menjadi penelitian kalian. Etika pertama. Etika kedua, ya, nanti penelitian orang yang kamu contoh itu dijadikan bahan pustaka. Artinya nanti di laporanmu harus ada pustaka dari penelitian orang yang bersangkutan. Ya, dicatat di bagian daftar pustakanya. Yang ketiga, ya, tidak boleh diambil mentah-mentah itu penelitiannya orang lain. Itu tidak etis, nanti kalian dibilang sebagai plagiat. Ya. Tidak ilmiah namanya. Oke, jadi makanya bisa diganti objeknya, bisa diganti variabelnya. Oke, dan rencana ini anak-anakku tidak bersifat teoritis. Jadi tidak perlu kalian misalnya menulis variabel adalah dan seterusnya. Tapi langsung ditulis variabel bebas dalam penelitian ini adalah misalnya intensitas cahaya 100%, berarti yang kalian simpan di tempat yang terkena cahaya matahari secara langsung, atau intensitas cahaya matahari rendah berarti kalian simpan di tempat gelap. Paham ya? Oke, jadi tidak bersifat teoritis tapi bersifat aplikatif. Rencana ini berisi apa-apa yang akan kalian lakukan nantinya. Yang berikutnya itu tadi yang banyak mengambil contoh dari penelitian intensitas cahaya matahari terhadap tomat. Ya, tidak apa-apa boleh, tetapi kalian harus berinovasi, mengganti tanamannya atau mengganti variabel bebasnya. Jangan intensitas cahaya matahari, bisa warna cahaya matahari ya, bisa warna hijau, warna merah, warna kuning dan seterusnya. Bisa intensitasnya warnanya kah, atau volume air yang disiramkan, atau air beras, air cucian beras seperti yang Ibu kasih di contoh. Bisa juga kalian pakai, tapi jangan lagi pakai kacang hijau karena yang Ibu kasih. Oh iya,
Ibu kasih contoh mungkin kacang merah di contoh, berarti kalian bisa mengganti dengan kacang hijau atau mengganti dengan kacang tanah atau cabai rawit atau cabai besar. Usahakanlah berkomunikasi dengan teman-teman kalian kelas kalian di grup WA supaya jangan sama objek penelitiannya. Kalau misalnya variabelnya sama, berarti objek penelitiannya jangan sama. Saya kira itu ya anak-anakku sekalian yang ingin Ibu jelaskan terkait dengan beberapa yang sudah Ibu periksa hasilnya. Jadi kalau tugas 3-nya belum Ibu kembalikan, mohon maaf, nanti akan Ibu kembalikan dengan nilainya. Tetapi hari ini tugasnya kalian adalah memperbaiki rencana penelitian tersebut sesuai contoh. Jadi tolong dibaca contohnya, kalau bisa di print atau dicetak ya, supaya bisa kalian buat rancangan dengan baik. Tugas yang akan Ibu kasih ini, yang perbaikan ini, Ibu kasih waktu 3 hari supaya kalian tidak terburu-buru. Nggak usah langsung mau selesai, tapi harus diperbaiki ya, supaya kalian bisa Ibu kasih nilai 100. Ibu tidak suka memberi nilai rendah. Ibu maunya ngasih kalian nilai 100, tapi harus usaha ya. Saya kira itu anak-anakku sekalian. Selamat bekerja, selamat belajar. Tetaplah sehat, tetaplah ceria, tetaplah berbahagia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.